Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah penyuluhan mengenai deteksi dini pendarahan pada postpartum. Perkenalkan, nama saya Fakfir Wahyu Indonesia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya acara ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan 4. Sesi penutup. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Mbak Vera membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Fatkuljana. Saya dan teman saya akan memberikan materi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai kesehatan ibu hamil. Yang pertama akan saya bawakan, mungkin langsung saja ke pengertian. PPT-nya, Mbak. Yang pertama yaitu pengertian postpartum. Postpartum adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali pada keadaan sebelum hamil. Masa postpartum berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Lanjut, kemudian tahapan pada postpartum. Tahapan pada postpartum ini ada 3. Yang pertama yaitu immediate postpartum atau setelah plasenta lahir 24 jam. Yaitu masa segera setelah plasenta lahir sampai 24 jam. Adapun masalah yang sering terjadi, perdarahan karena otonia uteri. Oleh karena itu, perlu melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lokia, tekanan darah, dan suhu. Kemudian yang kedua, early postpartum 24 jam sampai 1 minggu. Harus dipastikan involusi uteri normal, tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau busuk, tidak demam, ibu cukup mendapat makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik. Kemudian yang terakhir, late postpartum 1-6 minggu. Tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling atau pendidikan kesehatan keluarga berencana atau KB. Selanjutnya, kebutuhan postpartum. Kebutuhan masa postpartum yang dibutuhkan pada masa postpartum ini adalah nutrisi cairan, ambulasi dini atau early ambulation, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, dan tidur. Kemudian, perdarahan pada postpartum. Perdarahan postpartum adalah perdarahan pasca persalinan yang dibagi menjadi 2, yaitu perdarahan pasca persalinan primer atau early postpartum hemorrhage atau pendarahan pasca persalinan segera. Pendarahan ini terjadi selama 24 jam pertama, terbanyak dalam 2 jam. Penyebab utama perdarahan yaitu atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan lahir. Kemudian yang kedua, perdarahan pasca persalinan sekunder, late postpartum hemorrhage, atau perdarahan masa nifas atau perdarahan pasca persalinan lambat. Perdarahan ini juga terjadi selama 24 jam.
Penyebab utama perdarahan yaitu robekan jalan lahir dan sisa plasenta atau membran. Kemudian jenis-jenis perdarahan pada postpartum. Yang pertama yaitu atonia uteri. Atonia uteri yaitu uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan rangsangan taktil atau pemijatan fundus uteri. Penyebabnya ini ada umur yang terlalu muda atau tua, multipara dengan jarak kelahiran pendek, kemudian partus lama atau terlantar, malnutrisi, dan penanganan salah dalam usaha melahirkan plasenta, misalnya plasenta belum terlepas dari dinding uterus. Kemudian untuk gejala klinisnya, uterus tidak berkontraksi dan lunak, perdarahan segera setelah plasenta dan janin lahir, fundus uteri naik, terdapat tanda-tanda shock seperti nadi cepat dan lemah, tekanan darah sangat rendah, pucat, keringat, pernafasan cepat, gelisah, dan urin yang sedikit. Kemudian pencegahan perdarahan postpartum. Mencegahnya dengan memimpin kala 2 dan kala 3 persalinan sesuai dengan prosedur dan tidak terburu-buru. Kemudian untuk tindakan segeranya, memantau keadaan ibu dan tanda-tanda vital, melakukan massage fundus uteri dan merangsang puting susu, melakukan dan mengajakkan keluarga kompresi bimanual internal, memasang infus RL. Jika pendarahan tidak berhenti, langsung dirujuk ke rumah sakit yang memadai. Kemudian untuk jenis yang kedua bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Dwi, silakan. Baik, Mbak Vera, terima kasih untuk waktunya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pendarahan postpartum. Yang kedua, retensio placenta retensio. Placenta yaitu terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam setelah kelahiran bayi. Jenis-jenis placenta adhesiva. Implementasi yang kuat dari jongjot chorion placenta sehingga menyebabkan kegagalan mekanisme seperti fisiologis. Yang kedua, placenta akreta, yaitu implementasi jongjot chorion placenta hingga memasuki sebagian lapisan myonetrium. Yang ketiga, placenta increta, yaitu implementasi jongjot chorion placenta hingga mencapai atau memasuki myonetrium. Yang keempat, placenta perlireta, yaitu implementasi jongjot chorion placenta yang menembus lapisan otot hingga mencapai lapisan seroso dinding uterus. Selanjutnya, placenta incarcerata, yaitu tertahannya plasenta di dalam covum uteri disebabkan oleh kontraksi osteoni uteri. Selanjutnya, Mbak. Jenis-jenis pendarahan postpartum. Penanganannya yaitu resusitas, yaitu pemberian oksigen 100%, pemasangan ivelin dengan kateter yang berdiameter besar, serta pemberian cairan kristaloid, transfusi darah, memonitor jantung, nadi, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Yang kedua, drip oksitosin 20 IU dalam 500 ml larutan Ringer laktat atau NaCl 0,9% normal salin sampai uterus berkontraksi. C. Jika plasenta tidak lepas, dicuap dengan tindakan manual plasenta. Selanjutnya, penanganan sisa plasenta. Umumnya pengeluaran sisa plasenta dilakukan dengan kuratase. Kuratase harus dilakukan secara hati-hati karena dinding rahim relatif tipis dibandingkan kuratase pada abortus.
Yang kedua, setelah dilakukan tindakan pengeluaran sisa plasenta, dilanjutkan dengan pemberian obat uterus tonika melalui suntikan atau per oral. Yang ketiga, antibiotik dalam dosis pencegahan sebaiknya diberikan. Selanjutnya adalah pencegahan kematian karena postpartum. Pencegahan kematian karena pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum didefinisikan sebagai kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dari traktus genitalia setelah kelahiran. Pencegahan bisa dilakukan sebagai berikut. Perkirakan dengan tepat volume darah. Perkirakan dengan tepat volume darah yang hilang dari traktus genitalia setelah kelahiran. Yang kedua, lakukan episiotomi pada waktu yang tepat. Yang ketiga, jika terjadi pendarahan postpartum, lakukan kompresi bimanual pada uterus, berikan oksitosin, dan mulailah tindakan resusitasi yang benar dengan menggunakan darah atau plasma expanders. Lakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai seriusnya masalah pendarahan postpartum. Yang terakhir, berikan pelayanan keluarga berencana untuk wanita yang beresiko tinggi mengalami pendarahan postpartum. Baik, materi sudah saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Vera dan Mbak Dwi sudah memberikan materi kepada kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan jika Bapak-bapak atau Ibu-ibu ingin bertanya kepada pemateri. Baik, Mbak. Saya izin bertanya. Baik, Mbak, silakan. Perkenalkan, nama saya Angelina Gunawan. Di sini saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan ambulasi dini. Terima kasih. Baik, untuk pemateri, ini mau ditampung dahulu atau langsung dijawab? Boleh ditampung dahulu ya, Mbak. Baik, Mbak. Silakan jika ingin bertanya lagi. Baik, sebelumnya nama saya Desi Bulandiani. Di sini saya izin bertanya. Apa itu eliminasi dan bagaimana kebersihan dini pada masa postpartum? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Desi. Selanjutnya silakan jika ingin bertanya lagi. Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri Rosmawati. Saya ingin bertanya, pada nutrisi itu untuk mempercepat penyembuhan dan gizi saat menyusui. Lalu kebutuhan gizi untuk masa menyusui apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, silakan untuk pemateri untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kamera saya tidak bisa aktif karena ada gangguan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Angel. Apa yang dimaksud dengan ambulasi? Sebentar. Ambulasi atau ambulasi dini ialah kebijaksanaan agar secepatnya tenaga kesehatan membimbing ibu postpartum untuk bangun dari tempat tidur, membimbing secepat mungkin untuk berjalan. Ibu postpartum sudah diperbolehkan bangun dari tempat tidur dalam 24-48 jam. Hal ini dilakukan bertahap
Ambulasi dini tidak dibenarkan pada ibu postpartum dengan penyulit misalnya anemia, penyakit jantung, penyakit paru-paru, demam, dan sebagainya. Bagaimana untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Angel, apakah bisa diterima atau ada yang ingin disanggah? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Mbak siapa ya? Mbak Desi ya? Baik, pertanyaannya eliminasi dan kebersihan diri. Untuk eliminasi ini diharapkan ibu setelah 6 jam postpartum dapat berkemih. Jika kandung kemih penuh atau lebih dari 8 jam belum berkemih, disarankan untuk melakukan kateter atau pemasangan kateter. Hal-hal ini yang menyebabkan kesulitan berkemih pada postpartum, berkurangnya tekanan intraabdominal seperti otot-otot perut masih lemah, edema dan uretra, dinding kandung kemih kurang sensitif, dan ibu postpartum diharapkan bisa defekasi atau buang air besar setelah hari kedua postpartum. Jika hari ketiga belum defekasi, bisa diberikan obat penghancur oral atau rektal. Kemudian untuk kebersihan diri, pada masa postpartum seorang ibu sangat rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sangat penting untuk diperhatikan dan untuk selalu tetap dijaga. Langkah-langkahnya yaitu menganjurkan kebersihan seluruh tubuh, terutama perineum, kemudian mengajarkan ibu cara membersihkan alat kelamin dengan sabun dan air dari depan dan belakang. Sarankan ibu ganti pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kemudian membersihkan tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan alat kelamin. Kemudian, jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi atau luka jahit pada alat kelamin, menyarankan untuk tidak menyentuh daerah tersebut. Bagaimana? Untuk Mbak Desi, apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga bisa dijawab oleh teman saya. Silakan Mbak Dwi. Baik, Mbak Vera, terima kasih untuk waktunya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitria Putri. Baik, untuk masalah nutrisi perlu mendapatkan perhatian karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi susunan air susu. Kebutuhan gizi ibu saat menyusui adalah sebagai berikut. Konsumsi tambahan kalori 500 kalori tiap hari, diet berimbang protein, mineral, dan vitamin, minum sedikitnya 2 liter tiap hari, kurang lebih 8 gelas, tablet tambahan darah sampai 40 hari pasca persalinan, dan kapsul vitamin A 200.000 unit. Baik, Mbak Fitria, bagaimana atas jawaban saya? Sudah paham, Mbak Dwi. Terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Vera dan Mbak Dwi. Demikian tadi materinya dan jawaban. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Terima kasih, Mbak.